Berikut ini adalah anggota kelompok 5. Pertama, ada saya Farida Hazimatun Zahidah dengan NIM 112211095 menjelaskan tentang pengertian proses costing. Selanjutnya ada Dwi Sutarti dengan NIM 112211151 menjelaskan tentang langkah menggunakan metode proses costing. Selanjutnya ada Alicia Sabrina Ningtyas dengan NIM 112211209 menjelaskan tentang jenis-jenis proses costing. Selanjutnya ada Nurul Hanifa Triyanti dengan NIM 112211337 menjelaskan tentang manfaat proses costing. Yang terakhir ada Jihan Khairunisa dengan NIM 112210612 menjelaskan tentang contoh proses costing. 1. Pengertian proses costing. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian proses costing. Proses costing adalah metode yang dapat mengidentifikasikan berbagai biaya secara spesifik di dalam komponen biaya produksi untuk setiap proses pengelolaan bahan baku menjadi suatu produk matang. Dengan nilai proses costing yang sudah diketahui, maka pihak perusahaan akan lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Bila diperhatikan dari tujuannya, proses costing memiliki tujuan yang hampir sama dengan job order costing. Keduanya sama-sama bertujuan untuk menghitung biaya per unit produk, termasuk di dalamnya biaya bahan baku, overhead perusahaan, dan juga tenaga kerja. 2. Jenis-jenis proses costing. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis proses costing. Yang pertama, biaya standar. Biaya standar mengacu pada perhitungan biaya untuk unit produksi, bukan biaya aktual. Biaya aktual dibandingkan dengan total biaya yang terakumulasi berdasarkan biaya standar, dan selisih antara total biaya yang terakumulasi dan biaya aktual yang terakumulasi dicatat dan dibebankan ke akun lain. Yang kedua, rata-rata tertimbang. Jenis penetapan proses costing ini mengelompokkan semua biaya yang terkait dengan produksi dan membebankannya ke unit yang diproduksi perusahaan. Jenis metode ini mungkin tidak memperhitungkan periode waktu produksi dan dapat menjadi jenis biaya proses yang paling sederhana untuk dihitung. Yang ketiga, first in, first out. Metode penetapan proses costing ini berfokus pada pembebanan biaya ke unit sesuai urutan produksinya. Produk yang diproduksi pertama kali dikenakan biaya terlebih dahulu dan kemudian menjadi produk pertama yang dikirim atau dikeluarkan. Selanjutnya, first in first out membebankan satu set biaya untuk produk yang dimulai pada periode akuntansi sebelumnya tetapi belum selesai, dan set biaya lain untuk produk yang dimulai pada periode akuntansi saat ini. 3. Manfaat proses costing. Saya akan menjelaskan manfaat proses costing. Yang pertama, perhitungan biaya yang akurat memungkinkan perusahaan untuk menghitung biaya produksi secara akurat dengan menetapkan biaya pada setiap unit berdasarkan proses produksi yang terjadi. Yang kedua, pengendalian biaya membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengendalikan peningkatan biaya atau pemborosan dalam proses produksi. Penentuan harga jual yang kompetitif memungkinkan perusahaan menentukan harga jual yang kompetitif dengan mengetahui biaya produksi secara akurat. Yang keempat, evaluasi kinerja digunakan sebagai alat evaluasi kinerja dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya yang diharapkan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima, pengendalian keputusan yang informatif. Memberikan informasi penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan, seperti analisis kelayakan proyek dan evaluasi opsi produksi alternatif. 4. Langkah menggunakan proses costing. Yang
saya akan menjelaskan mengenai langkah menggunakan metode proses costing. Langkah yang pertama yaitu analisis persediaan, evaluasi arus biaya persediaan pada awal, selama, dan akhir periode produksi. Langkah yang kedua, konversi biaya persediaan, ubah persediaan dalam proses menjadi jumlah unit yang setara. Langkah yang ketiga, hitung biaya yang berlaku, total biaya langsung dan tidak langsung yang diakumulasi selama proses produksi. Langkah yang keempat, hitung biaya per unit, bagi total biaya dengan jumlah unit yang selesai dan setara dengan unit yang sudah jadi. Langkah yang kelima, tentukan biaya untuk produk yang sudah selesai dan yang masih dalam proses. Alokasikan biaya yang sesuai ke produk yang selesai dan persediaan yang masih dalam proses. 5 contoh proses costing. Baik, langsung saja ke contohnya. PT Nusantara mengolah produk melalui satu tahap produksi dengan menggunakan metode harga proses. Data produksi tersebut sebagai berikut. Biaya bahan baku 5 juta, biaya bahan penolong 7.500.000, tenaga kerja 11.250.000, dan biaya overhead pabrik 16.125.000. Sehingga total biaya produksinya adalah 39.875.000. Jumlah produk yang dalam proses adalah 2.500 kg. Jumlah produk yang dihasilkan selama 1 bulan tersebut adalah produk masuk proses yaitu 2.000 kg, produk dalam proses pada akhir bulan dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, dan BOP 30% sebesar 500 kg. Diminta susun laporan harga pokok produksi. Yang pertama kali kita harus tentukan yaitu data produksinya. Produk masuk proses 2.500 kg, produk selesai 2.000 kg, produk dalam proses akhir 500 kg. Dengan tingkat penyelesaian, biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, dan BOP 30%. Yang kedua, pembebanan biaya. Pada bagian pembebanan biaya, yang pertama kali kita harus lakukan adalah menghitung unit ekuivalen, yaitu banyaknya unit yang telah menyerap biaya sampai dengan akhir periode perhitungan biaya. Rumusnya adalah produk jadi ditambah produk dalam proses dikali tingkat penyelesaian. Tingkat penyelesaian itu adalah penyerapan biaya produk dalam proses pada suatu periode atau besarnya biaya yang telah diserap produk dalam proses pada akhir periode. Oke, kita masukkan kasus yang tadi ke dalam rumus ini. Produk selesainya adalah 2.000 kg, produk dalam proses akhirnya adalah 500 kg, tingkat penyelesaiannya tergantung biaya produksi. Kalau bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, tenaga kerja 50%, dan BOP 30%. Maka kita dapat unit ekuivalensi dari bahan bakunya adalah 2.500, bahan penolong 2.500 juga, tenaga kerja 2.250, dan BOP 2.150. Langkah selanjutnya adalah perhitungan biaya produksi persatuan dengan cara rumusnya adalah jumlah biaya dibagi dengan unit ekuivalensi. Bahan baku jumlah biayanya adalah 5 juta, dibagi dengan unit ekuivalensi 2.500 dapatlah 2.000. Biaya bahan penolong jumlah biayanya 7.500, dibagi dengan unit ekuivalensi 2.500 dapatlah 3.000. Biaya tenaga kerja langsung jumlah biayanya 11.250, dibagi dengan unit ekuivalensi 2.250 dapatlah 5.000. Biaya overhead pabrik jumlah biayanya adalah 16.125.000, dibagi dengan unit ekuivalensi 2.150 dapatlah 7.500. Lalu kita jumlahkan dapatlah 17.500. Yang ketiga, pertanggungjawaban biaya. Menghitung harga pokok selesai dan persediaan harga pokok produk selesai, yaitu berapa produk selesainya ya tadi saya sampaikan bahwa 2.000 kg dikali dengan biaya produksi persatuan yaitu 17.500 dapatlah 35 juta. Lalu bagaimana menghitung harga pokok produk dalam proses akhir?
Rumus harga pokok persediaan produk dalam proses yaitu produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian dikali biaya produksi persatuan. Langsung saja kita hitung biaya bahan baku produk dalam prosesnya 500 dikali tingkat penyelesaiannya 100% dikali biaya produk persatuannya 2000, maka dapatlah 1000. Biaya bahan penolong produk dalam prosesnya 500 dikali tingkat penyelesaiannya 100% dikali biaya produksi persatuannya 3000, maka dapatlah 1500. Biaya tenaga kerja langsung produk dalam prosesnya 500 dikali tingkat penyelesaiannya 50% dikali biaya produksi persatuannya 5000, maka dapatlah 1250. Biaya overhead pabrik produk dalam prosesnya 500 dikali tingkat penyelesaiannya 30% dikali biaya produksi persatuannya 7.500, maka dapatlah 1.125. Kita jumlahkan dapatlah 4.875.000. Setelah itu, produk selesai ditambah produk dalam proses akhir yaitu 35 juta ditambah 4.875.000, maka hasilnya adalah 39.875.000.